Bayangkan, kau hanyalah seorang pemuda biasa dari kampung, dengan tubuh kurus dan harapan sederhana. Tapi malam itu, tubuhmu menggigil, matamu bengkak tak tidur, dan jiwamu nyaris runtuh. Di negeri asing yang seharusnya memberi harapan, justru kau dipaksa tidur di taman kota, berselimut angin dingin dan ketakutan. Dan saat semua orang tertidur hangat, kau duduk memeluk sebuah tas yang bukan milikmu, tas berisi miliaran uang, tapi kau tetap menjaganya. Tanpa tahu bahwa benda itu akan mengubah seluruh hidupmu. Inilah kisah tentang kejujuran, luka, dan cinta tak terduga. Namun sebelum kita lanjutkan ceritanya, mari dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Tulis juga kota atau daerah asalmu di komentar, agar saya tahu cerita ini sudah sampai kemana saja. Tinggalkan pesan kebaikan di kolom komentar sesuai keyakinan masing-masing. Semoga kisah ini menguatkan langkah kita untuk berbuat baik. Dan bagi yang beragama Islam, silakan tinggalkan sholawat di komentar sebagai pengingat kebaikan. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Namanya Angga. Lahir dari keluarga miskin di pelosok Jawa Timur. Ibunya seorang janda renta yang menderita stroke ringan. Hidup mereka bergantung dari hasil menjahit seadanya dan bantuan tetangga. Tapi Angga punya satu tekad kuat, keluar dari kemiskinan. Ia bukan sarjana, hanya lulusan SMA. Tapi keinginan untuk merubah nasib mendorongnya mendaftar jadi TKI. Negara tujuan, Amerika. Dengan perantara penyalur, Angga akhirnya diterima sebagai pembantu rumah tangga di rumah seorang pengusaha keturunan Arab Amerika bernama Syed Malik. Awalnya, semua tampak baik. Begitu tiba di rumah besar majikannya, Angga terkagum. Pilar marmer, karpet mahal, dapur sebesar ruang kelas. Tapi yang ia tak tahu, rumah megah itu menyimpan tekanan tak terlihat. Hari pertama, Angga disambut dengan wajah datar oleh Pak Syed. Istrinya jarang bicara, dan semua aturan hanya tertulis di secari kertas di dinding dapur. Dilarang bicara saat kerja. Dilarang menyentuh barang pribadi. Dilarang keluar rumah. Hari kedua, Angga mulai merasa sesak. Jam kerjanya tanpa henti dari pukul 6 pagi sampai 11 malam. Ia harus mengepel lantai, mencuci piring, menggosok baju, menyiapkan makanan, semua sendirian. Saat ia kelelahan dan ingin istirahat, suara keras Pak Syed menggema dari ruang tengah. "Kamu belum bersih. Lantai masih licin. Sapu lagi." Seminggu pertama, Angga masih menahan. Tapi saat gaji minggu pertamanya tidak diberikan, ia memberanikan diri bertanya, "Maaf Pak, gaji saya." Pak Syed menatap tajam. "Kamu kerja belum maksimal. Minggu ini belum pantas digaji." Angga terdiam. Tak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap foto ibunya di layar ponsel dengan batin yang remuk. Hari-hari berikutnya semakin berat. Angga tak pernah tahu kapan majikannya akan meledak. Pernah suatu malam, ia kelelahan dan tertidur 15 menit di kursi dapur. Saat ketahuan, ia dilempar lem basah ke wajahnya sambil diteriaki. "Kamu kesini kerja, bukan tidur." Titik puncaknya terjadi di malam itu. Malam saat badai musim gugur datang. Angga yang kelelahan setelah mencuci 6 ember pakaian, lupa menyapu dapur. Saat Syed masuk dan menginjak remah roti, amarahnya meledak. "Keluar dari rumahku sekarang juga. Tidur sana di taman atau di got, aku tak peduli. Dasar pemalas." Angga terdiam. Mulutnya gemetar, tapi ia tahu jika melawan, ia bisa dideportasi. Ia menggenggam jaket tipisnya, berjalan keluar rumah, dan menutup pintu perlahan. Tak ada sepatu. Tak ada uang. Tak tahu harus kemana. Ia berjalan sepanjang trotoar, hingga tiba di sebuah taman kota. Angin menusuk tulang. Daun-daun beterbangan. Ia hanya bisa duduk di bangku taman dengan tubuh menggigil. Namun di antara semak, matanya menangkap sesuatu. Sebuah tas wanita berwarna emas tergeletak di bawah bangku taman. Ia menoleh ke sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Dengan tangan gemetar, ia memungut tas itu. Saat dibuka, matanya membelalak. Uang tunai tebal, tersusun rapi, dan ada paspor serta identitas pemiliknya. Namanya, Monika Gbayah. Angga menelan ludah. Ia menutup tas itu lagi. Dalam keadaan seperti ini, ia butuh uang. Ia lapar.
Ia kedinginan. Tapi ia tahu, satu hal, bukan miliknya. Malam itu, ia tidak tidur. Ia duduk memeluk tas itu erat-erat. Sesekali matanya mengantuk, tapi ia paksa tetap sadar. Ia tahu uang sebanyak itu bisa mengubah nasib. Tapi bukan dengan cara kotor. Jam 5 pagi. Langit mulai terang. Kakinya lemas. Perutnya kosong. Tapi ia berdiri perlahan, melihat alamat di KTP dalam tas itu, dan mulai melangkah. Ia bahkan tidak tahu akan disambut baik atau dicurigai. Yang ia tahu, ia hanya ingin mengembalikan sesuatu yang bukan miliknya. Namun tanpa ia sadari, orang yang akan membukakan pintu rumah itu, bukan hanya akan menerima tasnya, tapi juga membuka pintu nasib barunya. Langkah kaki Angga terasa berat pagi itu. Kakinya gemetar, bukan karena takut, tapi karena tidak tidur, tidak makan, dan menahan dingin semalaman. Jaket tipisnya tak lagi menghangatkan. Tubuhnya menggigil, tapi tangannya tetap memeluk erat tas emas yang ia temukan di taman semalam. Ia berdiri di depan sebuah rumah mewah bercat hitam elegan, dengan pagar besi tinggi dan kamera pengawas di setiap sudut. Angga memencet bel 2 kali. Tidak ada jawaban. Sekali lagi, ia tekan bel sambil menggertakkan giginya menahan dingin. Kali ini terdengar suara langkah berat dari dalam. Pintu terbuka perlahan, dan di hadapannya berdiri seorang wanita besar berkulit hitam legam, mengenakan gaun satin merah gelap dan syal tebal. Wajahnya tampak lelah, tapi tatapannya tajam dan penuh wibawa. Dia terlihat seperti seorang wanita yang tak mudah didekati. Ya? Suaranya dalam dan tegas. Angga menunduk. Permisi, saya menemukan ini di taman tadi malam. Saya lihat di dalamnya ada kartu identitas ibu. Wanita itu mengernyit, lalu cepat-cepat meraih tas itu dari pelukan Angga. Ia membuka dan memeriksa isinya. Seketika wajahnya berubah. Bibirnya bergetar. Ia menatap Angga dengan pandangan yang sulit dijelaskan, antara syok dan heran. Kau jaga ini semalaman? Tanyanya pelan. Angga mengangguk. Saya tidak tahu harus kemana, jadi saya duduk di taman sampai pagi, sambil jaga ini. Wanita itu menatap lebih dekat. Matanya menangkap kondisi Angga yang lusuh, pipinya pucat, bibirnya membiru karena kedinginan, dan tangannya gemetaran menahan lelah. Masuk, katanya tegas. Angga sempat ragu, tapi akhirnya mengikuti langkah wanita itu masuk ke dalam rumah. Interior rumahnya penuh ukiran kayu Afrika, tanaman hias tropis dalam pot mahal, dan aroma kayu manis yang hangat. Wanita itu menyuruhnya duduk di sofa besar, sambil mengambilkan air hangat dan roti. Namamu siapa? Tanyanya sambil menuangkan teh ke cangkir. Angga, Bu. Monika. Aku Monika Gbayah. Monika duduk di hadapan Angga. Tatapannya masih menusuk, tapi nada suaranya mulai melunak. Apa yang kau lakukan di taman pagi-pagi? Tidur di sana? Tanyanya. Angga menarik napas panjang. Ia tidak tahan lagi menahan semuanya sendiri. Maka ia ceritakan tentang bagaimana ia datang ke Amerika untuk membantu ibunya di kampung. Tentang majikannya yang memperlakukannya seperti budak. Tentang gaji yang tak dibayar. Tentang malam dingin yang memaksanya tidur di taman, hanya karena lupa menyapu lantai. Monika mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya perlahan berubah. Dari tegas jadi iba. Dari datar menjadi penuh rasa. Setelah cerita selesai, Angga menunduk. Saya tahu tas itu sangat berharga, tapi saya cuma ingin jadi orang jujur. Bu, saya cuma nggak mau hidup dari sesuatu yang bukan hak saya. Monika memandangi Angga cukup lama. Lalu ia berdiri, berjalan pelan ke jendela, memandangi taman kecil di depan rumahnya. Suaranya bergetar pelan. Orang terakhir yang bilang padaku soal kejujuran, justru mencuriku, menipuku, dan meninggalkanku dengan luka yang tak pernah sembuh. Angga diam. Ia tidak mengerti apa maksud wanita itu. Monika kembali duduk. Wajahnya kini berbeda. Bukan hanya tegas, tapi juga rapuh. Aku pernah jatuh cinta pada pria dari Eropa. Tampan, cerdas, memujiku setiap hari. Aku pikir dia tulus. Ternyata dia hanya ingin uangku. Setelah 2 tahun bersamaku, dia kabur membawa separuh harta yang kupunya. Ia menatap Angga. Sejak saat itu, aku tidak percaya siapapun.
Apalagi pria. Apalagi yang datang dengan wajah memelas dan cerita penuh derita. Angga menunduk. Ia mengerti. Dan ia tak ingin memaksa siapapun percaya padanya. Tapi Monica melanjutkan. Namun semalam, ketika aku panik kehilangan tas itu, aku tidak percaya ada orang yang akan mengembalikannya. Dan pagi ini, aku lihat wajahmu. Lelah, tapi bersih. Ketakutan, tapi jujur. Aku belum pernah lihat orang sepertimu. Ia lalu berdiri lagi, membuka laci, dan mengeluarkan map tebal. Aku butuh asisten pribadi. Tapi bukan pelayan. Bukan orang suruhan. Aku butuh seseorang yang bisa kupercaya. Angga terkejut. Bu, saya tidak, saya. Tenang, Monica tersenyum samar. Kau akan tinggal di kamar tamu. Tidak perlu bersihkan rumah. Hanya bantu aku urus dokumen, cek jadwal, dan kadang temani jalan. Aku akan bayar lebih dari cukup. Asal satu hal, jujur. Angga masih bingung. Ini terlalu cepat. Terlalu baik. Dan satu lagi, ucap Monica sambil mendekat. Kau dilarang masuk ruang belakang. Di sana ada bagian dari masa lalu yang belum siap kubuka lagi. Angga mengangguk pelan. Ia belum tahu apa maksudnya, tapi satu hal yang ia rasakan. Untuk pertama kalinya sejak menginjakan kaki di Amerika, ada orang yang memperlakukannya sebagai manusia. Hari itu, Monica memberinya makan enak, membelikannya pakaian baru, dan menyiapkan kamar bersih dengan selimut hangat. Saat malam tiba, Angga tidur tanpa takut. Tanpa harus memeluk tas. Tanpa harus menahan lapar. Tanpa harus digertak siapapun. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu, ini belum akhir dari penderitaannya. Karena apa yang Monica simpan di ruang belakang itu, akan menjadi pintu rahasia menuju ujian baru. Dan malam itu, di balik pintu kayu tua yang terkunci rapat, ada suara samar seseorang menangis. Tapi bukan Monica. Hari-hari Angga bersama Monica terasa jauh berbeda dari kehidupannya sebelumnya. Tidak ada bentakan. Tidak ada kerja tanpa henti. Setiap pagi, ia hanya membantu Monica mengecek email, membuatkan teh herbal favoritnya, dan menyalakan mobil jika wanita itu ingin pergi keluar. Monica ternyata adalah wanita kaya yang hidup mandiri, tinggal sendiri di rumah besar itu sejak lebih dari 10 tahun lalu. Ia memiliki beberapa properti di kota, saham di perusahaan energi Afrika, dan terlibat dalam beberapa kegiatan sosial. Namun di balik semua itu, Angga merasakan ada yang ganjil. Seolah rumah itu menyimpan rahasia yang tak terlihat. Ruang belakang, misalnya. Sejak hari pertama Monica menegaskan, tidak ada satupun yang boleh membuka pintu ruang belakang. Tidak ada alasan. Tidak ada penjelasan. Hanya larangan tegas. Dan larangan itu membuat Angga semakin penasaran. Suatu malam, saat Monica keluar kota untuk 2 hari menghadiri acara sosial, Angga tinggal sendiri di rumah itu. Ia merasa canggung di rumah sebesar itu sendirian. Tapi ia juga mulai terbiasa dengan ketenangan. Sampai sebuah kejadian terjadi. Pukul 2 dini hari. Saat Angga terbangun karena suara berisik samar dari arah belakang rumah. Suara seperti kursi diseret, lalu bunyi logam beradu. Pelan, tapi nyata. Angga duduk di tempat tidur, jantungnya berdegup cepat. Ia membuka pintu kamarnya pelan-pelan, lalu berjalan melewati lorong panjang menuju belakang. Semua lampu sudah mati. Rumah itu seperti terperangkap dalam kesunyian yang tebal. Ia berdiri di depan pintu ruang belakang yang tertutup rapat. Tidak ada cahaya dari bawahnya. Tapi suara dari dalam kembali terdengar. Kali ini seperti orang merintih. Lirih, pelan, seolah menahan tangis. Angga menelan ludah. Tangannya hendak menyentuh gagang pintu, tapi tiba-tiba ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari Monica. Ingat, Angga. Jangan pernah buka ruang itu. Sekalipun kau dengar sesuatu, abaikan. Itu hanya masa laluku yang belum selesai. Angga mundur. Napasnya tak beraturan. Apa maksud dari pesan itu? Bagaimana Monica tahu bahwa saat itu dia sedang berdiri di depan pintu tersebut? Keesokan paginya, Monica pulang lebih cepat dari jadwal. Ia langsung menuju ruang belakang tanpa menyapa Angga terlebih dahulu. Dari balik dinding, Angga mendengar suara gerakan, kunci dibuka, dan lalu, hening. Setelah beberapa menit,
Monika keluar. Wajahnya basah seperti habis menangis, tapi ia menutupi itu dengan kacamata hitam besar. Angga, aku minta maaf. Kalau semalam kau mendengar sesuatu, tolong lupakan. Angga hanya mengangguk, meski pikirannya bergolak hebat. Apa sebenarnya yang disimpan Monika di ruangan itu? Beberapa hari berlalu. Angga kembali bekerja seperti biasa. Tapi sesuatu mulai berubah. Monika menjadi lebih murung. Kadang ia melamun saat sedang makan, atau menangis tiba-tiba saat sedang menyiram tanaman. Suatu pagi, Monika duduk di kursi rotan halaman belakang dan berkata pelan, "Aku pernah punya anak laki-laki seusiamu. Tapi dia mati, karena ulah pria yang kucintai dulu. Ruang itu, tempat terakhir aku melihat anakku hidup." Angga membeku. Ia tak tahu harus berkata apa. Semua rasa penasaran yang tadinya menggumpal, berubah menjadi iba yang tak tertahankan. Monika melanjutkan dengan suara gemetar. "Pria itu memukul anakku, hanya karena tak mau dia ikut aku saat pindah ke sini. Aku tidak bisa menyelamatkan anakku. Dan sampai sekarang, aku masih mendengar suaranya menangis dari ruang itu." Mata Angga memanas. Bukan karena takut lagi, tapi karena hatinya mulai runtuh melihat luka yang selama ini tak pernah disadarinya. Ia akhirnya tahu bahwa Monika menyimpan trauma yang terlalu dalam, terlalu pedih, dan terlalu berat untuk dibagikan. Sejak saat itu, Angga mulai menjaga Monika lebih dari sekadar pekerjaan. Ia menyiapkan sarapan lebih lembut, ia membacakan koran pagi dengan nada ringan, dan ia tidak pernah lagi bertanya tentang ruang itu. Namun satu malam, saat Monika ketiduran di ruang tamu, ponsel Monika terjatuh. Layar menyala, dan sebuah pesan masuk. "Kami tahu kau menyembunyikan berkas itu. Kalau kau tak serahkan minggu ini, Angga akan jadi sasaran berikutnya." Angga membaca itu sejenak, dan tubuhnya langsung dingin. Siapa yang mengancam Monika? Apa maksudnya Angga akan jadi sasaran? Sejak malam itu, tidur Angga tak lagi tenang. Pesan misterius di ponsel Monika membuat pikirannya kacau. Bukan hanya karena namanya disebut sebagai sasaran berikutnya, tapi juga karena semua itu menandakan satu hal, Monika sedang diserang dari arah yang tak terlihat. Siapapun yang mengirim pesan itu tahu keberadaan Angga. Dan jika mereka sampai menyerangnya, berarti ini lebih dari sekadar persoalan uang. Ini tentang sesuatu yang lebih dalam dan lebih gelap. Namun Monika tak pernah membahasnya. Esok harinya, wanita itu kembali bersikap seperti biasa. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. "Angga, bantu aku siapkan presentasi untuk pertemuan yayasan sore nanti, ya?" katanya dengan nada lembut, sambil menyusun map warna-warni di ruang tamu. Angga menurut. Tapi pikirannya tak bisa berhenti memutar isi pesan itu. Beberapa hari kemudian, sesuatu terjadi. Saat Monika pergi berbelanja keluar kota, Angga diminta tinggal di rumah seperti biasa. Ia memanfaatkan waktu untuk membersihkan ruang kerja Monika, ruangan yang diperbolehkan untuk ia bantu. Saat memindahkan beberapa map di rak, sebuah amplop besar jatuh ke lantai. Tanpa niat membuka, tapi karena terlempar saat jatuh, isinya sebagian menyembul, dokumen bertuliskan, TKI list nama dan nomor paspor, disertai cap merah, konfidensial. Angga kaget. Ia ambil perlahan dan memasukkannya kembali ke map. Tapi satu nama menarik perhatiannya. Nama di baris paling atas. Syed Malik. Itu nama mantan majikannya. Jantung Angga berdetak lebih cepat. Kenapa nama orang itu ada dalam dokumen rahasia di rumah Monika? Hari itu, saat Monika pulang, Angga tak tahan untuk bertanya. Ia mencoba berputar-putar dulu agar tak mencurigakan. "Bu, maaf kalau saya lancang. Tapi saya penasaran. Dulu ibu bilang, pria yang ibu percaya malah melukai keluarga ibu, ya?" Monika menghela napas lama, lalu menjawab tanpa menoleh. "Iya, dan pria itu bernama Syed Malik." Angga terdiam membeku. Monika menatap lurus ke jendela. "Dulu dia bukan siapa-siapa. Aku bantu dia bangkit. Aku biayai usahanya. Aku pinjamkan nama untuk mendirikan perusahaan pengiriman barang antar negara. Tapi diam-diam dia menyalahgunakan dokumenku dan membuat jaringan pemalsuan identitas pekerja migran, termasuk dari Asia Tenggara." Ia mengusap sudut matanya.
Anakku tahu soal itu. Dan saat mencoba menghentikan chat, dia dipukul. Angga perlahan mulai paham. Semua bagian cerita yang semula terpotong, kini mulai tersambung. Tapi Monica belum selesai. Setelah anakku tiada, aku laporkan semua ke pihak berwenang. Tapi Shed punya kuasa dan kenalan. Banyak berkas penting yang ia sembunyikan. Beberapa berhasil aku amankan. Termasuk daftar TKI ilegal yang pernah ia eksploitasi. Makanya aku diserang balik diam-diam. Angga menggenggam kedua tangannya yang dingin. Tubuhnya gemetar bukan karena takut, tapi karena marah. Nama Shed kembali muncul, dan kali ini lebih kejam dari yang ia bayangkan. Monica menatapnya dalam-dalam. Angga, kau tidak tahu betapa aku menjaga hidupmu sejak kau masuk rumah ini. Shed pasti tahu kau bersamaku. Karena itu aku dapat ancaman. Angga tertegun. Aku sudah minta pengacara siapkan dokumen baru. Jika terjadi apa-apa padaku, semua data akan diserahkan ke pihak berwenang. Tapi sebelum itu, aku minta satu hal. Monica berjalan ke lemari dan mengeluarkan flash disk berwarna hitam. Ia meletakkannya di tangan Angga. Simpan ini. Jangan buka. Jangan kasih siapapun. Ini kunci semua kasus. Dan aku percaya hanya padamu. Angga menatap flash disk itu. Kecil, tapi berat. Karena di dalamnya, ada luka, ada kejahatan, dan mungkin juga, ada nama-nama yang bisa membuat Shed ditangkap. Malam itu, Angga tidur dengan flash disk di bawah bantal. Tapi rasa aman tak lagi ada. Pukul 3 dini hari, alarm rumah berbunyi keras. Pintu pagar dibuka paksa. Dan kamera CCTV menunjukkan dua pria bertopeng masuk diam-diam melalui dapur. Monica langsung mengunci semua pintu. Tapi yang membuat Angga panik, flash disk itu hilang dari bawah bantalnya. Siapa yang masuk? Bagaimana mereka tahu? Dan yang paling menakutkan, apa yang akan terjadi jika flash disk itu jatuh ke tangan Shed? Malam itu terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung selesai. Alarm rumah meraung panjang. Lampu taman berkedip. Dua sosok bertopeng sudah menerobos masuk lewat pintu belakang, dan flash disk yang tadi disimpan di bawah bantal Angga telah menghilang. Monica langsung menekan tombol darurat di sisi sofa. Beberapa detik kemudian, sistem pengaman otomatis mengunci semua pintu. Dua orang itu terjebak di dapur, tapi keduanya melarikan diri sebelum polisi tiba. Mereka seperti tahu jalur lari yang tepat. Ketika petugas datang, mereka hanya menemukan jejak sepatu berlumpur, sarung tangan plastik, dan pisau kecil yang tertinggal di dekat wastafel. Tapi tidak ada flash disk. Dan lebih menakutkan lagi, tidak ada tanda pintu kamar Angga dirusak. Berarti mereka masuk ke kamarmu dengan kunci cadangan, kata Monica pelan. Angga terdiam. Wajahnya memucat. Bukan hanya karena merasa gagal menjaga benda berharga itu, tapi karena kini ia sadar, dirinya telah benar-benar masuk ke dalam pusaran bahaya. Hari-hari setelah kejadian itu berubah drastis. Monica tak lagi pergi sendirian. Setiap keluar rumah, ia selalu bersama pengawal bersenjata ringan yang ia sewa pribadi. Rumah itu juga semakin sunyi. CCTV ditambah. Jendela diperkuat. Tapi bukan itu yang membuat Angga merasa berat. Yang membuat napasnya sesak adalah fakta bahwa Shed Malik tahu ia tinggal bersama Monica. Dan itu berarti, masa lalu yang dulu ingin ia tinggalkan, kini datang mengejar. Beberapa hari kemudian, Angga menerima paket misterius yang ditinggalkan di depan pagar. Tidak ada nama pengirim. Di dalamnya hanya ada foto-foto dirinya sedang berjalan bersama Monica, dan sebuah catatan pendek. Kalau kau pikir dia akan menyelamatkanmu, kau salah. Kau cuma alat. Seperti dulu. Angga menggenggam kertas itu dengan tangan gemetar. Ia bisa saja melapor ke polisi. Tapi ia tahu, Shed bukan penjahat biasa. Ia licin, punya orang dalam, dan sekarang, mengawasi setiap gerak mereka. Monica mencoba menenangkan Angga. Tapi justru sebaliknya, ia terlihat lebih rapuh. Emosinya naik turun. Pernah suatu malam, ia menangis sendiri di dapur sambil menatap foto anaknya. Anakku dulu juga diancam, Angga, dan aku tak bisa menyelamatkannya. Angga duduk di samping Monica. Suaranya pelan. Kali ini, aku tidak akan biarkan itu terulang. Kali ini,
Aku tidak akan lari. Tapi perjuangan belum selesai. Beberapa hari kemudian, Angga menerima telepon dari nomor asing. Awalnya ia tak mengangkat. Tapi setelah 3 kali berdering, ia angkat. Suaranya dalam, tenang, dan dingin. Kau punya 2 pilihan, Angga. Serahkan flash disk itu, atau kembali ke tempatmu semula. Kita tahu kau bukan siapa-siapa. Dan kita bisa buat kau menghilang. Seperti yang lain. Angga mencoba membalas. Tapi suara itu sudah terputus. Monica langsung menyusun rencana. Kita harus cari pengacara yang bisa bawa ini ke ranah internasional. Kita tak bisa simpan bukti ini lebih lama. Tapi Angga tahu, tanpa flash disk, semua bukti hanya jadi cerita kosong. Dan siapapun yang mengambil benda itu, sedang menyimpan senjata pamungkas. Hari-hari berikutnya seperti hidup di antara 2 dunia. Di siang hari, Monica dan Angga menjalani hidup seperti biasa. Pergi ke kantor yayasan, bertemu orang-orang, makan siang di tempat umum, tertawa kecil di mobil. Tapi di malam hari, mereka hidup dalam ketakutan. Gorden selalu ditutup rapat. Lampu kamar tak pernah dimatikan. Dan setiap suara dari luar rumah membuat jantung mereka melompat. Tapi di tengah semua itu, tumbuh sesuatu yang tak bisa disangkal. Sore itu, saat hujan turun perlahan, Monica dan Angga duduk di teras belakang. Untuk pertama kalinya, Monica membuka tentang sisi lain hidupnya. Sejak anakku pergi, aku merasa mati di dalam. Tidak ada laki-laki yang pernah benar-benar mencintaiku. Mereka lihat kulitku, lihat tubuhku, bukan hatiku. Angga menunduk. Ia tak menyangka Monica berkata seterbuka itu. Tapi ia menjawab dengan jujur. Saya pernah berpikir begitu juga, Bu. Dulu saya punya pacar di Indonesia. Cantik, putih. Tapi ternyata, hatinya yang paling gelap. Monica menoleh, tersenyum samar. Kita sama ya. Sama-sama pernah dibuang. Sama-sama pernah dianggap tidak layak dicintai. Dan di antara udara dingin yang lembab, mata mereka bertemu. Bukan dengan gairah, tapi dengan luka yang saling mengenal. Luka yang tak perlu dijelaskan. Luka yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah kehilangan. Namun kedekatan itu tidak bertahan lama. Pagi harinya, Monica menerima kabar dari pengacaranya. Flash disk MU telah dijual di pasar gelap. Kami tidak tahu siapa yang memilikinya sekarang. Tapi informasi itu bocor. Semua yang pernah disebut dalam daftar, kini dalam bahaya. Dan yang paling mencengangkan, salah satu nama yang disebut dalam daftar adalah Angga sendiri. Hari itu hujan turun perlahan, seperti meneteskan pelan luka yang selama ini terpendam. Monica duduk di ruang kerja dengan wajah yang sulit ditebak. Matanya menatap keluar jendela, tapi pikirannya melayang jauh. Angga berdiri tidak jauh di belakangnya, memegang kertas yang baru saja ia baca. Sebuah kertas yang mengubah semuanya. Di dalam daftar hitam yang bocor, tertulis puluhan nama. Nama orang-orang yang pernah terlibat, menjadi korban, atau menjadi saksi dalam jaringan gelap yang pernah dijalankan Syed Malik. Dan di baris kelima, tertulis nama Angga. Angga tak merasakan tubuhnya sendiri. Seolah seluruh darahnya turun ke tanah. Ia mengingat masa-masa ketika bekerja di rumah Syed. Ia mengingat betapa ia sering dipaksa bekerja tanpa istirahat, tanpa gaji, tanpa kesempatan keluar. Ia mengingat lirikan penuh curiga dari tamu-tamu misterius yang datang malam hari. Ia ingat kamera di setiap sudut ruangan. Dan perlahan, ia mulai sadar. Selama ini ia bukan hanya korban. Ia adalah saksi hidup. Saksi yang bisa menjatuhkan Syed. Tanpa ia sadari, tangannya meremas kertas itu kuat-kuat hingga bergetar. Monica, berarti sejak awal, dia memperhatikan semua langkah saya. Suara Angga serak, bergetar. Monica menoleh. Ia menatap Angga lama, seolah ingin memilih kata-kata yang tepat. Sejak malam pertama kau tertidur di dapur itu, Syed sudah menaruh matanya padamu. Ia tahu kau bukan seperti pekerja lain. Kau tidak menyerah. Kau masih punya hati. Dan orang seperti itu berbahaya bagi orang seperti dia. Angga menghela napas panjang. Tapi napas itu keluar tidak sempurna. Ada beban di dadanya. Monica berdiri, berjalan mendekat, dan meletakkan tangannya di bahu Angga.
Kau bukan penyebab masalah ini, Angga. Kau hanya terseret dalam badai yang dia buat. Kau tidak salah. Angga menunduk. Namun kalimat itu tidak membuatnya lega. Yang ia rasakan saat ini bukan sekadar takut. Yang ia rasakan adalah marah. Sangat marah. Marah karena selama ini ia disiksa, diremehkan, diperlakukan bukan sebagai manusia. Marah karena ibunya di kampung menunggu kiriman yang tak pernah datang. Marah karena harga dirinya diinjak, keberadaannya diperlakukan seperti debu. Tapi saat amarah itu memuncak, langkah kaki seseorang mendekat ke rumah. Monika langsung melirik kamera monitor di dinding. Seorang lelaki berdiri di depan pagar. Tidak membawa senjata. Tidak memakai topeng. Hanya berdiri tanpa ekspresi. Wajah itu dikenal Angga. Itu Rami, asisten tangan kanan Shed. Orang yang dulu sering mengantar barang ke rumah Shed. Orang yang dulu selalu menatap Angga dengan pandangan meremehkan, seolah berkata, "Kau hanyalah budak." Tangan Angga langsung mengepal. Monika mengaktifkan interkom. "Apa yang kau inginkan?" Suara Rami terdengar datar dari speaker. "Aku ingin berbicara dengan Angga." "Hanya Angga. 5 menit saja." Monika langsung menolak. "Tidak." Rami tetap diam beberapa detik sebelum berkata lagi. "Angga, kau bukan tahanan. Kau bukan milik wanita itu. Kau ingin bebas? Kita bisa bicara. Kau tahu betul, hidupmu tidak akan tenang di sini." Angga tidak menjawab. Tapi matanya menatap Rami di monitor tanpa berkedip. Rami melanjutkan. "Shed tidak ingin melukaimu. Dia hanya ingin bukti itu kembali. Kau kembalikan, dan semuanya selesai. Kau bisa hidup normal. Kau bisa kembali ke rumah. Semua orang akan berpikir kau hanya art biasa yang pernah bekerja dan pulang. Kau tidak perlu terlibat dalam perang ini." Suara itu rendah, penuh bujuk rayu, tapi ada racun di baliknya. Monika menyentuh lengan Angga. "Jangan dengarkan. Itu jebakan." Namun Angga tidak melihat Monika. Ia masih terpaku pada layar monitor. Rami mengangkat kepalanya sedikit, menatap lurus ke arah kamera seolah tahu Angga sedang melihatnya. "Kau yakin ingin mati demi sesuatu yang bahkan bukan urusanmu, Angga?" Kalimat itu seperti menusuk langsung ke dada. Monika segera mematikan interkom. Nafasnya memberat. Ia menatap Angga tajam. "Janji padaku. Jangan keluar rumah. Jangan bicara dengan mereka. Jangan tinggalkan tempat ini sendirian." Tapi Angga hanya terdiam. Monika melihatnya. Dan ia mengerti. Ada badai lain yang sedang tumbuh di dalam hati pemuda itu. Bukan badai ketakutan. Namun badai keputusan. Karena hidup Angga tidak lagi berada di antara kaya dan miskin. Antara Indonesia dan Amerika. Antara majikan dan kebebasan. Kini hidupnya berada di antara dua dunia gelap. Dunia pria yang pernah memperbudaknya. Dan dunia wanita yang pernah patah oleh cinta. Dan ia harus memilih. Mau terus bersembunyi di dalam rumah. Atau menghadapi luka masa lalunya dengan tangan sendiri. Angga menutup mata pelan. Satu air mata jatuh. Bukan karena takut. Tapi karena ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sejak daftar hitam itu muncul dan nama Angga ada di dalamnya, dunia yang semula tenang mulai retak. Ia tak bisa lagi keluar rumah dengan bebas. Setiap kali ada mobil melintas di depan pagar, ia menoleh dengan waspada. Suara ketukan pintu pun membuat jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Namun di tengah ketakutan itu, tumbuh sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih lembut, lebih rumit, dan lebih dalam. Perasaan yang seharusnya tidak tumbuh. Tapi tumbuh. Hari itu hujan deras. Monika duduk di ruang baca, mengenakan gaun panjang warna krem, dengan rambut yang digelung rapi. Wajahnya tampak letih, tapi damai. Ia sedang membaca buku tua, matanya menyapu halaman demi halaman dengan perlahan. Angga berdiri di ambang pintu, memandangi sosok itu dalam diam. Ia tidak tahu sejak kapan perasaannya berubah. Awalnya, Monika hanyalah sosok majikan, lalu jadi penyelamat. Tapi sekarang, ada momen di mana detak jantung Angga berdentum lebih keras hanya karena senyumnya. Ada perasaan hangat saat mereka tertawa bersama.
Ada keheningan indah saat mereka saling diam, tapi saling tahu. "Kenapa kau menatapku begitu?" tanya Monika tanpa mengangkat wajah dari bukunya. Angga tersentak. "Ah, enggak. Maaf, Bu." Monika meletakkan buku di pangkuannya. "Sudah berapa kali aku bilang, jangan panggil aku, Bu, terus. Kita teman sekarang, bukan hanya majikan dan pembantu." Angga hanya tersenyum. Tapi di dalam dadanya, gelombang lain sedang tumbuh. Perasaan itu terlalu cepat, terlalu dalam, dan terlalu aneh untuk diucapkan. Monika mengalihkan pandangan ke jendela. Hujan masih deras. Lalu dengan suara yang sangat pelan, ia berkata, "Kadang, aku membayangkan hidupku tidak seperti ini. Tidak tinggal di rumah besar, tidak sendiri, tidak penuh luka. Aku hanya ingin seseorang yang menemaniku sarapan, bercerita sebelum tidur. Seseorang yang tidak memandangku sebagai sosok aneh berkulit gelap, atau wanita tua dengan masa lalu kelam." Angga menunduk. Ia tidak bisa bicara. Tapi hatinya bicara lebih banyak daripada lidahnya. Malam itu, saat Monika tertidur di sofa karena kelelahan, Angga menyelimutinya dengan hati-hati. Ia duduk di lantai, memandangi wajah lelah wanita itu. Wajah yang dibalik ketegasannya, menyimpan kehancuran. Wajah yang dulu tak pernah ia bayangkan akan membuat hatinya goyah. Namun esok harinya, badai itu datang. Putra Monika, Taye, pulang dari Afrika. Seorang pria muda, tinggi besar, dengan mata tajam dan sikap dingin. Begitu kakinya menjejak rumah itu, suasana langsung berubah. Sejak awal, ia menunjukkan sikap tidak ramah terhadap Angga. "Jadi ini dia, asisten baru Mama?" tanya Taye saat pertama bertemu Angga. Monika mencoba menjelaskan. "Angga bukan sekadar asisten. Dia sudah seperti keluarga." Taye mendengus. Keluarga? Atau pengganti? Sejak hari itu, Taye terus mengawasi Angga. Ia menanyakan semua kebiasaan Angga, memeriksa laptop, bahkan menginterogasi Monika secara halus. "Aku tahu kau kesepian, Ma. Tapi jangan sampai rasa sepi membuatmu bodoh. Laki-laki seperti dia hanya akan menumpang, lalu meninggalkanmu setelah semua ini selesai." Monika menampar meja. "Jangan bicara seperti itu di rumahku." Tapi Taye tidak berhenti. Ia mengirim email ke beberapa kenalannya di Dinas Imigrasi, dan bahkan mencoba membuka catatan hukum Angga di Indonesia. Angga tahu semua itu. Tapi ia tidak melawan. Ia hanya diam, karena ia tahu, jika ia mencoba membela diri, justru akan terlihat seperti orang yang menyembunyikan niat buruk. Namun malam itu, Monika datang ke kamar Angga. Wajahnya lelah, matanya sembab. "Taye, tidak akan pernah setuju. Aku sudah tahu itu sejak dulu. Tapi aku tidak bisa lagi hidup seperti ini, Angga. Aku tidak bisa hidup tanpa mencintai siapapun. Aku tidak ingin mati sebagai wanita yang hanya dikenal karena yayasannya. Aku ingin dikenang oleh seseorang, sebagai wanita yang pernah membuat hidupnya hangat." Angga menatap Monika. Jarak mereka hanya sejengkal. Tapi antara mereka, terbentang dunia yang tak sama. "Aku hanya takut merusak hidup ibu. Maaf, aku tahu semua ini tidak seharusnya terjadi." Monika menggeleng. Tidak ada yang salah dengan mencintai. Yang salah adalah membiarkan rasa itu tumbuh, lalu pura-pura tidak ada. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Monika menyentuh tangan Angga. Bukan dengan nafsu, bukan dengan drama, tapi dengan ketulusan yang sangat manusiawi. Namun di saat yang sama, di luar rumah, di balik tembok taman belakang, Taye sedang berbicara di telepon. "Aku takkan biarkan dia menghancurkan warisan keluarga. Siapkan dokumennya. Aku akan pastikan laki-laki itu dideportasi." Angga duduk sendirian di kamar tamu. Lampu kecil di pojok ruangan menyala redup. Di pangkuannya, sebuah album foto yang baru saja diberikan Monika, foto-foto kegiatan sosial, kenangan masa kecil putranya, dan potret langka Monika saat muda, tersenyum lepas di tanah Afrika. Tapi tak ada yang lebih mengusik dari satu kalimat yang pernah diucapkan Monika beberapa hari lalu. Yang paling menyakitkan bukan ditinggal orang jahat, tapi dikhianati oleh orang yang pernah kau percaya. Angga menatap layar ponselnya.
Ia baru saja membuka pesan dari seorang tetangga kampung yang lama tak berkabar. Isi pesannya mengejutkan. "Ga, maaf baru bilang. Pacarmu, Rina, udah tunangan sama pegawai bank di kota. Itu yang selama ini sering bareng dia tiap ke pasar." Angga terdiam. Rasanya seperti disiram air es di tengah malam. Ia tak langsung marah. Tak menangis. Tak memaki. Tapi ia hanya duduk. Lama. Terlalu lama. Dan diam-diam membuka berkas-berkas pengiriman uang yang pernah ia kirimkan ke Indonesia. Semua atas nama Rina. Tabungannya habis. Gajinya tak pernah dinikmati ibunya. Semua karena ia percaya pada cinta yang kini sudah menguburnya hidup-hidup. Angga menarik napas panjang, dan akhirnya membuka galeri ponsel. Ia menemukan video pendek. Rina sedang siaran langsung di TikTok, duduk manja di kursi kafe mewah, tertawa bersama pria lain. Captionnya tertulis, "Banyak cowok kerja ke luar negeri, tapi lupa diri. Mending yang jelas-jelas bisa bahagiain tiap hari." Dan komentar di bawahnya, katanya cowoknya kerja di Amerika, malah ditinggal. Basi banget cerita LDR. Duit doang, cinta mah nyari yang deket. Wajah Angga masih datar. Tapi matanya merah. Esok harinya, berita itu sampai ke Monica. Ia menemukan Angga duduk di taman kecil belakang rumah, sendirian, tanpa sepatah kata. "Aku sudah tahu dari ekspresimu. Ada sesuatu yang lepas dari hatimu, ya?" Angga hanya menatap tanah. Lalu berkata, "Saya kira selama ini saya berkorban untuk sesuatu yang benar. Ternyata saya cuma sedang membangun istana untuk orang yang sudah punya kerajaan lain." Monica tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk di sebelah Angga, membiarkan angin pagi berbicara untuk mereka. Tapi di belahan dunia lain, kisah Angga mulai menyebar. Rina ternyata tidak cukup puas menghancurkan hatinya. Ia mulai membentuk narasi baru di media sosial. Ia mengunggah video berdurasi 2 menit, menangis pura-pura, sambil berkata, "Saya ditinggal tanpa kabar selama 2 tahun. Saya dikhianati. Dia bilang kerja, tapi tak pernah video call, tak pernah kirim hadiah. Lalu saya dengar dia tinggal serumah dengan wanita tua di luar negeri." Kebohongan itu menyebar cepat. Netizen Indonesia terbagi 2. Ada yang membela Rina, ada yang membela Angga. Tapi karena Rina tampil duluan dengan air mata, banyak yang termakan cerita. Nama Angga trending di media sosial. Tapi bukan sebagai pahlawan jujur, melainkan sebagai TKI penghancur cinta. Monica hanya bisa menggenggam tangan Angga. Ia tahu rasanya. Ia pernah dibentuk jadi monster oleh media saat kasus Chat muncul dulu. Dan sekarang, Angga mengalami luka yang sama. "Kalau kau ingin mundur, aku mengerti," ucap Monica. Tapi Angga menggeleng. "Saya sudah kehilangan segalanya. Saya tidak akan kehilangan harga diri saya juga." Namun pada hari ketiga setelah video Rina viral, sebuah video lain muncul di platform yang sama. Video berdurasi 43 detik, direkam oleh seorang pemuda yang tinggal dekat rumah Rina. Isinya, rekaman Rina menerima uang kiriman dari Angga setiap bulan, tertawa dan berkata, "Bodoh banget ya, kirim terus." Bilangnya demi ibunya, padahal buat ganti skincare aku tiap bulan. Video itu meledak. Warganet berbalik arah. Mereka menyerbu akun Rina, membanjiri komentarnya dengan kemarahan. Ada yang menyebutnya penipu, pengkhianat, bahkan menyuruhnya minta maaf secara publik. Dan di hari keempat, akun resmi kantor berita lokal menayangkan kisah Angga. Mereka mengangkat kembali kejadian pengembalian tas 100 miliar, rekaman CCTV Taman Kota, dan wawancara dengan Monica. Judulnya mencolok. TKI yang dianggap pengkhianat, ternyata malaikat, kisah kejujuran dan luka yang disembunyikan dunia. Wajah Angga kembali viral. Tapi kali ini, dengan hormat. Namun belum sempat Angga menarik napas lega. Monica mendapat panggilan dari pengacaranya. Flash disk yang dicuri tempo hari, akhirnya ditemukan. Tapi bukan oleh polisi, melainkan oleh orang yang tak terduga. Dan dalam isi file itu, ada satu folder tersembunyi, dengan label, "Untuk Darurat Indonesia Line". Isi folder itu, video dokumentasi aktivitas Syed Malik bersama 3 pejabat Indonesia.
Termasuk satu nama yang bisa membuat dunia politik Jakarta berguncang. Monica menatap layar laptopnya dengan wajah yang tak biasa. Seluruh warna di wajahnya seperti terkuras. Tangannya gemetar saat membuka file dalam folder rahasia bertuliskan, "Untuk darurat Indonesia Line." Angga berdiri di belakangnya, menatap tajam pada potongan-potongan video pendek yang kini berputar di layar. Gambarnya buram, tapi suaranya jelas. Syed Malik duduk di sebuah ruangan seperti hotel, bersama 3 pria berpakaian formal. Wajah-wajah yang tak asing. Salah satunya, anggota DPR dari Indonesia, yang beberapa kali muncul di berita nasional. 2 lainnya pengusaha ternama yang dikenal, filantropis, di kampung halaman Angga. Tenang, data tenaga kerja itu akan terus mengalir. Yang penting, bagiannya jalan. Kalau ada masalah, lempar saja ke anak-anak magang. Nama kita aman. Biar yang kayak Angga itu jadi tameng. Mereka nggak bisa teriak. Siapa yang bakal dengar? Angga mengepalkan tinjunya. Matanya merah. Ia bukan hanya jadi korban. Ia telah dijadikan tumbal. Monica menutup laptop dengan keras, berdiri, dan berjalan bolak-balik. Kita harus serahkan ini ke media. Ke pengadilan internasional. Tapi kalau kita salah langkah, mereka akan datang lebih cepat dari yang kita duga. Angga mengangguk. Tapi belum sempat ia buka suara, sebuah ledakan kecil terdengar dari arah pagar depan. Monica dan Angga sama-sama terlonjak. Asap tipis mulai mengepul dari halaman depan. Mereka berlari keluar, dan melihat mobil pengawal pribadi Monica terbakar sebagian, dengan secari kertas dilempar ke tanah, bertuliskan, "Jangan buka mulut, Monica. Atau kamu akan ikut terbakar." Polisi dipanggil. Monica langsung menyuruh timnya menyimpan backup video di server luar negeri. Tapi kejadian itu menjadi bukti bahwa mereka tak lagi punya banyak waktu. Malam itu, Angga duduk di kamar dengan mata kosong. Dunia sedang memburunya, baik dari masa lalu maupun dari orang-orang yang bahkan belum pernah ia temui. Tapi bukan itu yang membuat pikirannya kacau. Yang membuatnya benar-benar terguncang adalah Taye. Putra Monica itu, diam-diam telah mengatur sesuatu di belakang mereka. Keesokan harinya, Angga menerima surat panggilan resmi dari kantor imigrasi federal. Isinya singkat dan menusuk. Saudara Angga diharuskan hadir untuk pemeriksaan dokumen dan legalitas visa kerja. Ada indikasi pelanggaran yang akan ditindaklanjuti. Angga menatap Monica. Ini ulah Taye. Monica menunduk. Ia sudah menduga. Beberapa hari terakhir, Taye bersikap terlalu tenang. Terlalu sopan. Dan Monica tahu, anaknya punya cara sendiri untuk menyelesaikan masalah yang ia anggap mengancam keluarganya. Sore itu, Monica memanggil Taye ke ruang kerja. Angga diminta menunggu di luar. Tapi dari balik dinding, suara mereka terdengar jelas. "Monica, kenapa kamu lakukan ini?" "Taye, karena kamu sedang jatuh cinta pada orang yang akan menghancurkanmu. Dia bukan bagian dari dunia kita." "Monica, kamu pikir aku lemah? Aku tahu apa yang kulakukan." "Taye, justru karena aku tahu, aku tak bisa diam. Aku tidak akan biarkan satu tragedi lagi menimpa keluarga kita. Dia mungkin jujur, tapi dia tetap orang luar. Kita tidak tahu kapan dia berubah." Monica keluar dari ruangan itu dengan wajah hancur. Tapi ia menatap Angga dan berkata tegas, "Pergi. Sekarang. Menghindarlah sampai semuanya reda. Aku akan urus imigrasimu. Aku akan tanggung semuanya. Tapi untuk saat ini, jangan ada di rumah ini." Angga ingin membantah. Tapi sorot mata Monica berkata lain. "Ini bukan tentang cinta. Ini tentang nyawa." Malam itu, Monica memasukkan uang ke dalam tas ransel kecil, bersama paspor, jaket hangat, dan SIM lokal. "Naiklah bus ke utara. Temui temanku, Mariam. Dia akan beri perlindungan." Angga menatap Monica lama, lalu memeluknya. Erat, tanpa kata. Malam itu adalah pertama kalinya mereka benar-benar memeluk bukan karena perlindungan, tapi karena kehilangan. Pukul 2 dini hari, Angga meninggalkan rumah itu lewat pintu belakang. Namun satu hal belum ia tahu. Taye telah mengikuti setiap langkahnya. Dan diam-diam,
Seseorang di dalam imigrasi sudah dibayar untuk menangkap Angga bukan sebagai saksi, tetapi sebagai pelaku perdagangan manusia. Angga tidak hanya diburu oleh hantu masa lalu. Kini ia diburu oleh negara yang ia percayai, dan keluarga dari wanita yang ia cintai. Angga melangkah keluar dari rumah Monica dengan napas panjang yang terasa berat. Malam masih menyelimuti kota, lampu-lampu jalan berpendar lemah di balik kabut dingin. Jaket tipis yang disematkan Monica ke tubuhnya, masih belum cukup menghangatkan dada yang penuh gemuruh. Di punggungnya, tas kecil berisi dokumen penting dan uang tunai. Di dalam kepalanya, ribuan suara berbisik. Tapi yang paling keras adalah satu. Lari sekarang, atau mati sia-sia. Bus malam menuju utara tiba di halte belakang kota. Angga duduk di bangku baris ketiga dari belakang, tak banyak bicara. Tak ada yang ia percayai saat itu. Bahkan bayangan dirinya sendiri. Dalam perjalanan, ia terus menggenggam kalung kecil pemberian ibunya yang dulu diselipkan diam-diam ke dalam dompetnya saat berangkat merantau. Sebuah kalung kayu kecil, dengan ukiran nama, Angga, dan doa di baliknya. Jangan jadi orang yang kuat, tapi jadi orang yang baik. Sampai hari ini, kalung itu belum pernah lepas dari lehernya. Dan mungkin, itu satu-satunya hal yang belum dicuri dari dirinya. Setibanya di kota kecil bernama Peck Tree Hills, Angga disambut seorang wanita parubaya berkulit gelap bernama Mariam. Ia adalah teman lama Monica semasa kuliah di Afrika Selatan dulu. Mariam tinggal sendiri di rumah kayu yang tenang, jauh dari pusat kota. Tidak ada CCTV. Tidak ada tetangga penasaran. Hanya suara jangkrik dan doa yang berbisik dari dinding-dinding rumah. Angga diberi kamar kecil, kasur tipis, dan semangkuk sup hangat. Ini rumah aman. Tapi bukan rumah pelarian, kata Mariam sambil duduk di depannya. Di sini kamu boleh sembuh. Tapi tidak boleh melupakan apa yang kamu perjuangkan. Angga tak menjawab. Tapi ia tahu, ia tidak akan bisa sembunyi selamanya. Beberapa hari berlalu. Angga mulai membantu membersihkan halaman Mariam, menyiram tanaman, dan memperbaiki pipa air. Mereka tak banyak bicara. Tapi diam mereka tidak kosong. Diam mereka seperti doa yang saling menguatkan. Namun pada hari ke-6, Mariam masuk kamar dengan wajah tegang. Ia membawa koran lokal dan meletakkannya di depan Angga. Berita utama hari itu memuat wajah Monica, lengkap dengan headline besar. Pengusaha filantropi Afrika dipanggil FBI, diduga menyimpan bukti kejahatan internasional di rumahnya. Angga meremas pinggiran meja. Matanya tak berkedip. Apa maksud ini, Tante? Mariam menatapnya tajam. Mereka mencari Monica. Tapi sebenarnya, mereka sedang mencari kamu. Mereka tahu kau yang terakhir membawa bukti itu. Dan sekarang, mereka berusaha menciptakan tekanan agar kamu muncul. Angga bangkit dari duduknya. Saya harus kembali. Mariam menggeleng. Tidak. Belum sekarang. Kau akan ditangkap begitu sampai stasiun. Dan jika itu terjadi, bukan hanya kamu yang hancur. Monica pun akan ikut diseret. Angga menghempaskan diri kembali ke kursi. Ia merasa seperti tawanan dari hidup yang tak memberinya pintu keluar. Malam harinya, ia berdoa diam-diam di belakang rumah Mariam. Di bawah langit yang penuh bintang, ia menangis. Allah, saya nggak tahu ini ujian, hukuman, atau bagian dari rencana MU. Tapi kalau benar saya masih punya arti buat seseorang, tolong, bukakan satu saja pintu. Satu saja. Esok paginya, ponselnya bergetar. Nomor tidak dikenal. Tapi saat ia angkat, suara itu tidak asing. Angga, ini aku. Suara Monica. Lirih. Lelah. Tapi hidup. Aku, tidak bisa bicara lama. Rumahku diawasi. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak menyesal bertemu kamu. Kalau hari ini adalah akhir dari semua ini, aku tetap bersyukur pernah mengenalmu. Angga ingin bicara, tapi tenggorokannya kaku. Dan satu lagi, suara Monica melemah. Pintu itu, sudah kubuka. Ruang belakang. Aku siap menghadapi semua kenangan yang pernah kuhindari. Tiba-tiba suara di telepon terganggu. Lalu mati. Angga menatap layar yang gelap. Jantungnya memukul keras. Ia tahu, ini bukan waktunya menunggu. Tapi kemana harus melangkah?
Saat satu-satunya jalan menuju kebenaran adalah jalan yang dipenuhi jebakan? Sore itu, Maria memberinya amplop kecil. Ini bukan untuk kamu, tapi untuk seseorang yang akan datang mencarimu. Dan saat kamu tahu siapa orang itu, kamu akan tahu waktunya telah tiba. Angga membuka amplop itu. Isinya hanya selembar kertas. Dan di atasnya, tulisan tangan Monika. Jika cinta adalah luka, maka biarlah aku sembuh karena kejujuranmu. Angga menutup matanya. Dan saat ia membukanya kembali, wajahnya bukan lagi wajah pelarian, tapi wajah seseorang yang siap untuk menghadapi siapapun, meski itu berarti melawan orang yang pernah ia anggap rumah. Pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Angga duduk di bangku kayu belakang rumah Mariam, menatap embun yang masih menggantung di ujung daun. Semalam, ia tak tidur. Matanya terus terjaga, memikirkan semua hal yang telah ia lewati. Dari lorong sempit dapur Shed, taman dingin tempat ia menjaga tas miliaran itu, hingga pelukan terakhir dengan Monika di ambang pelariannya. Ia menyentuh kalung kayu pemberian ibunya, dan berkata dalam hati, "Kalau hidup ini memang perang, aku tidak akan jadi pelarian. Aku akan jadi saksi." Mariam datang membawa satu surat yang baru saja dikirim melalui kurir pribadi. Tanpa amplop resmi. Tanpa pengirim. Tapi saat dibuka, isinya tak terbantahkan. Surat itu ditulis dengan tangan halus yang dikenalnya baik. "Angga, jika kau membaca ini, berarti aku masih hidup dan masih mencintaimu. Tapi aku juga harus jujur. Aku tidak tahu sampai kapan. Taye tidak hanya ingin mengusirmu. Ia ingin menjadikanmu alasan untuk menghancurkan aku sepenuhnya. Tapi aku tidak takut. Karena mencintaimu bukan pilihan salah. Itu satu-satunya keputusan yang membuatku merasa hidup kembali." Monika. Air mata Angga jatuh. Tidak meledak. Tapi diam-diam seperti hujan yang membasahi hati yang sudah terlalu lama retak. Maria menatapnya dalam-dalam. "Apa yang akan kau lakukan?" Angga berdiri perlahan. "Saya akan pulang. Tapi bukan ke Indonesia. Saya akan pulang ke dia yang percaya saya tanpa syarat." Sore itu, Angga menyelinap ke stasiun bawah tanah kota kecil. Ia membeli tiket dengan nama samaran. Mengenakan topi lebar dan jaket lusuh. Tidak membawa ponsel. Tidak membawa apa-apa kecuali dokumen penting yang sudah dikopi dan disebar ke 3 pengacara luar negeri, atas saran Mariam. Perjalanan kembali ke kota Monika terasa seperti kembali ke jurang. Tapi kali ini, bukan untuk jatuh, melainkan untuk menyalakan api. Monika tinggal di rumah perlindungan sementara, di bawah pengawasan media dan pengacara. Rumah aslinya sudah ditinggalkan. Rumah itu kini dikelilingi polisi dan disegel sebagai bagian dari proses penyelidikan. Angga menyelinap ke lokasi persembunyian itu malam hari. Ia masuk lewat pagar belakang, mengetuk pelan kaca dapur, dan saat Monika membuka pintu, waktu seperti berhenti. Monika menatapnya seperti tak percaya. "Angga, kamu gila. Kau bisa ditangkap." Tapi Angga tidak menjawab. Ia hanya memeluknya. Erat, tanpa suara, tanpa alasan. Pelukan itu adalah jawaban. Bahwa cinta tak perlu diizinkan. Tak butuh restu dari anak, dari hukum, atau dari dunia. Cinta hanya butuh 2 hati yang saling percaya. Setelah mereka tenang, Monika menceritakan semuanya. Taye telah menyerahkan sebagian rekaman palsu ke media, membuat narasi bahwa Monika menyimpan data untuk memeras tokoh politik demi kekayaan pribadi. Tapi ternyata, Monika punya kartu truf lain. Ia menyimpan rekaman suara asli Taye saat diam-diam memerintahkan seseorang untuk menjebak Angga di kantor imigrasi. Dan lebih dari itu, ia juga menyimpan rekaman lama, bukti bahwa Taye tahu siapa dalang kematian adik tirinya, anak dari Monika yang meninggal dulu. Dan selama ini, ia menyembunyikannya. Kebenaran itu seperti badai. Tapi badai yang menyapu semua dusta. Malam itu, Monika dan Angga duduk berdampingan di ruang kecil yang pengap, tapi hangat. Mereka tidak bicara tentang masa lalu. Tidak tentang luka. Tidak tentang nasib. Mereka hanya bicara tentang satu hal. Bahwa jika besok mereka tertangkap, atau bahkan disingkirkan dari dunia, mereka tetap akan bangun pagi ini dengan perasaan saling mencintai tanpa alasan. Kalau nanti kau ditanya,
Kenapa mencintai aku? Tanya Monica sambil menatap Angga. Angga tersenyum. Aku akan jawab, karena kau satu-satunya orang yang melihat aku. Bukan dari seragam kerjaku, bukan dari warna kulitku, tapi dari apa yang belum pernah aku sadari sendiri, bahwa aku berharga. Monica tersenyum pelan. Dan di malam yang sunyi itu, di tengah ancaman dari luar, dan ketidakpastian dari dunia, dua hati yang seharusnya tidak pernah bertemu, akhirnya menemukan rumahnya. Tanpa syarat, tanpa rencana, tanpa alasan. Angga dan Monica tidak punya banyak waktu. Setelah pertemuan diam-diam mereka malam itu, Monica langsung menghubungi dua pengacaranya dan menyusun rencana besar. Bukti-bukti yang mereka miliki, terutama rekaman dan data dari flash disk, sudah diamankan di 3 lokasi berbeda. Tapi itu belum cukup. Yang mereka butuhkan bukan sekadar menyimpan kebenaran, tapi membuat kebenaran itu terdengar. Keesokan harinya, Monica mengadakan konferensi pers terbatas di ruang media kecil, dihadiri oleh 5 jurnalis independen dan 1 media asing dari Norwegia. Di sana, Monica membuka sebagian isi bukti yang selama ini dia simpan. Rekaman transaksi, foto-foto rahasia, daftar nama pejabat dan pengusaha yang terlibat, dan video berdurasi 2 menit, tentang Syed Malik sedang menyuap petugas imigrasi untuk menjebak seorang TKI bernama Angga. Dunia terguncang. Media lokal mencoba menutupi. Tapi video itu sudah menyebar di luar negeri. Dalam 24 jam, kisah Monica dan Angga meledak di media internasional. Tagar Justice for Angga dan Expose Syed menjadi trending di berbagai negara. Tak lama, Interpol mengumumkan akan menyelidiki kasus perdagangan manusia yang terhubung antar negara, dan membuka pintu untuk Monica bersaksi. Namun berita itu sampai juga ke telinga musuh-musuh mereka. Pagi harinya, Monica mendapat ancaman bom. Tim keamanan langsung mengungsikannya ke rumah persembunyian lain. Angga diminta ikut, tapi ia menolak. Aku akan tetap di sini. Dunia sudah tahu siapa aku. Dan aku tidak akan kabur lagi. Tapi tekanan dari dalam negeri justru lebih kejam. Pemerintah Indonesia mendadak mengeluarkan pernyataan bahwa Angga telah masuk dalam daftar pengawasan karena diduga membawa data sensitif negara tanpa izin. Media lokal kembali memutarbalikkan fakta. Beberapa televisi menampilkan wajah Angga dengan label pengkhianat migran. Tapi serangan itu justru memperkuat simpati publik luar negeri. Ratusan komentar membanjiri media, sebagian besar mendukung Angga dan mengecam ketidakadilan yang dialaminya. Namun yang paling mengejutkan adalah video rekaman terakhir dari dalam ruang belakang rumah Monica. Rekaman itu memperlihatkan anak Monica, Davin, sedang berbicara pada kamera kecil yang tersembunyi di pojok ruangan. Kalau Mama menemukan video ini, berarti aku sudah nggak ada. Tapi tolong, jangan percayakan warisan keluarga pada Taye. Dia bukan seperti yang Mama kira. Dia tahu semuanya tentang Syed. Dia bagian dari mereka. Monica melihat rekaman itu sambil menutup mulutnya. Seluruh tubuhnya gemetar. Selama ini, anak kandungnya sendiri ikut menjaga kebusukan Syed. Dan bukan hanya itu, ia membiarkan adik tirinya menjadi korban, demi uang dan pengaruh. Angga berdiri di samping Monica. Tidak mengatakan apa-apa. Tapi satu hal ia tahu, kebenaran ini terlalu besar untuk dibiarkan diam. Harus ada yang maju. Harus ada yang bicara. Maka mereka menyiapkan satu langkah terakhir. Monica membuat janji wawancara dengan salah satu stasiun berita paling berpengaruh di Eropa. Ia akan tampil langsung, membawa bukti, membawa cerita, dan membawa Angga sebagai saksi utama. Taye panik. Ia menghubungi Monica, memohon agar tidak ditayangkan. Aku anakmu. Aku darahmu. Tapi Monica menjawab dengan suara pelan, tenang, dan pasti. Darahku tidak berkhianat pada kebenaran. Kau hanya anakku. Tapi dia, Angga, telah menjadi jiwaku. Malam sebelum wawancara itu, Monica dan Angga duduk berdua di atap rumah aman, memandangi langit yang tenang. Monica menatap Angga. Kau tahu, cinta kita tidak biasa. Dan mungkin tidak akan pernah diterima semua orang. Tapi hari ini, aku tidak mencintaimu karena kau menyelamatkan hidupku. Aku mencintaimu karena kau menyelamatkan keyakinanku pada manusia. Angga menggenggam tangan Monica. Dan aku mencintaimu, bukan karena siapa kamu hari ini.
Tapi karena kamu tetap berdiri, walau seluruh dunia berusaha menjatuhkanmu. Angin malam berhembus pelan. Tapi badai di luar mereka baru akan dimulai. Dan mereka akan menghadapinya, bersama. Hari itu langit di atas kota Berlin tampak jernih, namun dunia sedang menahan napas. Sebuah konferensi pers internasional digelar secara terbuka dan disiarkan langsung ke puluhan negara. Di panggung utama, berdiri seorang wanita Afrika besar berkulit legam, mengenakan pakaian tradisional merah marun elegan. Di sampingnya, seorang pria muda berkemeja putih sederhana, wajahnya tenang, namun matanya menyimpan api. Monica Gbayah dan Angga Pratama. Seluruh ruangan terdiam saat Monica mulai berbicara. Ia membuka semua fakta. Tentang jaringan perdagangan manusia. Tentang kematian anaknya. Tentang pengkhianatan putranya sendiri. Tentang Syed Malik. Dan tentang seorang pria sederhana dari Indonesia, yang hanya ingin bekerja jujur. Dia datang ke rumahku sebagai pembantu, kata Monica dengan suara bergetar. Tapi ternyata dialah yang membersihkan hidupku dari ketakutan, dan menghidupkan lagi harapan yang sudah lama mati. Sorakan dan tepuk tangan pecah dari ruangan. Angga berdiri dan berbicara setelahnya. Tak panjang, tapi cukup untuk membuat semua orang terdiam. Saya hanya ingin bantu ibu saya keluar dari kemiskinan. Saya tak pernah ingin terkenal, tak pernah ingin melawan sistem. Tapi ketika saya tahu bahwa saya dijadikan umpan, saya tidak bisa diam. Saya ingin hidup jujur, meskipun harus menghadapi ancaman. Saya percaya, Allah tidak pernah tidur. Konferensi itu menjadi momen yang tak terlupakan. Dalam hitungan jam, pemerintah Eropa langsung membuka penyelidikan resmi. Interpol menyita aset milik Syed Malik dan beberapa jaringan pengusaha yang terlibat. Beberapa politisi dari negara Asia Tenggara dipanggil untuk diperiksa. Dan dunia menatap Indonesia. Media di tanah air yang semula menyerang, kini berbalik. Mereka membuat laporan spesial tentang kisah Angga, dengan judul besar. Pemuda desa yang mengguncang dunia, dari art ke simbol kejujuran. Dan di kampung halamannya, ibu Angga yang selama ini sakit-sakitan, menatap layar televisi sambil berlinang air mata. Ia berbisik pelan, "Anakku, kau bukan cuma anakku. Kau cahaya bagi orang yang tak dikenali." 2 bulan setelah konferensi itu, Monica dan Angga tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota Geneva. Mereka tak lagi dikejar. Tak lagi sembunyi. Setiap hari, mereka berjalan berdua di taman kecil. Tidak banyak kata. Hanya langkah perlahan yang saling menenangkan. Pada suatu pagi, saat matahari baru menyentuh ujung danau, Monica menoleh pada Angga dan berkata, "Orang-orang bilang aku gila. Karena aku jatuh cinta pada seseorang yang jauh lebih muda, dari negara yang jauh, dan dari kehidupan yang berbeda. Tapi aku tak peduli." Angga tersenyum. Kalau orang tahu apa yang telah kita lalui, mungkin mereka akan berhenti menilai dari kulit. Monica menggenggam tangannya. "Aku tidak butuh lagi pendapat dunia. Yang kubutuhkan, hanya kau di sisiku." Dan di hari ulang tahun Monica yang ke-50, di sebuah ruangan kecil tempat mereka biasa minum teh bersama, Monica membuka kotak kecil dan berkata, "Boleh aku yang duluan kali ini?" Angga menatap kotak itu. Di dalamnya, sebuah cincin kayu sederhana, diukir tangan oleh pengrajin lokal. Monica tersenyum. "Aku tidak melamarmu karena aku butuh pendamping. Aku melamarmu karena aku ingin dunia tahu bahwa aku memilihmu. Bukan karena siapa kamu, tapi karena siapa aku saat bersamamu." Angga menahan air mata. Lalu ia menjawab dengan suara pelan, nyaris seperti bisikan doa. "Dan aku menerimamu. Bukan karena aku berani, tapi karena kau mengajarkanku apa arti menjadi manusia." Hari itu, di bawah sinar matahari yang tenang, 2 orang dari dunia yang tak seharusnya bersatu, memilih untuk saling menggenggam. Tanpa label. Tanpa paksaan. Tanpa izin dari dunia. Hanya satu yang menyatukan mereka. Kejujuran. Dan kejujuran itulah yang membawa seorang TKI dari desa kecil di Indonesia menjadi pendamping jiwa bagi wanita yang pernah kehilangan segalanya. Dan kisah mereka bukanlah akhir dari perjuangan, tapi awal dari harapan baru. Bahwa kebaikan, sekecil apapun, selalu punya cara untuk pulang.